Selamat malam teman-teman, Abameners kembali lagi di Abamen episode ke-17. Malam ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu mental coach kita yang hadir dari pelatihan Upmoy level dasar di Cirebon saat itu di batch ke-8. Bersama Coach Veji kita akan membahas tentang self-talk. Kita berhubungan dengan self-talk, salah satu mental skill yang bisa dimiliki oleh atlet untuk menjaga performanya, yaitu self-talk. Kita bakal ngebahas self-talk bersama Coach Veji ini. Beliau salah satu dosen di Universitas Siliwangi. Di Universitas Siliwangi, saya kembali lagi mengulangi, Universitas Siliwangi. Beliau juga seorang pelatih di klub senam. Dan beliau juga salah satu pengurus di Persani, seperti itu, Persatuan Senam Indonesia. Beliau juga aktif sebagai wasit juga. Kita sedang menunggu beliau untuk join. Ya, dan beliau pastinya beliau sebagai salah satu mental coach Upmoy, jebolan pelatihan mental level basic Upmoy. Ya teman-teman, kita tunggu pelatihan-pelatihan yang lain dari Upmoy. Ya, kita lihat. Udah bisa Coach Veji? Ya, sudah kembali. Mantap. Udah, Coach. Oke, aman Coach Veji. Ini sudah kembali saya restart tadi. Alhamdulillah, siap. Oke, kita mulai Coach ya. Kita menyapa teman-teman semuanya. Ya, mohon izin Coach Veji untuk saya buka Abamen episode 17 ini. Ya, selamat malam teman-teman. Semoga tetap semangat, Upmoy semangat. Ya, malam ini kembali lagi bareng saya, Coach Bernard. Saya host malam ini di Abamen episode 17. Kita malam ini live ngobrol bareng Coach Veji. Ya, Coach Veji ini seperti yang ku jelasin tadi di awal, Coach Veji adalah seorang dosen di Universitas Siliwangi, seperti itu. Beliau juga aktif sebagai pelatih di sebuah klub cabur senam, dan beliau juga aktif di kepengurusan Persani sebagai wasit, begitu Coach ya? Iya. Ya, dan yang jelas Coach Veji ini salah satu mental coach jebolan Upmoy di level basic di batch 8 saat itu di Cirebon. Betul Coach? Siap, Veji. betul. Yap, dan malam ini saya bareng Coach Veji di Abamen episode 17 akan membahas tentang the power of self-talk pada cabur senam nomor artistik, seperti itu Coach Veji. Ya, sekarang giliran Coach Veji nih, monggo perkenalkan diri Coach Veji. Oke deh, mohon izin ya Coach Bernard. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini terkhusus untuk Coach Bernard ya, untuk kelas malam ini. Selamat malam juga untuk Abamers ya. Semua mental coach Upmoy dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah gabung di channelnya Upmoy ya, di live IG live-nya. Dan mohon izin, ini barangkali ada Coach Miftah nggak ya sini? Kalau Coach Rahman saya lihat dosen ada. Mohon izin Coach, kemudian para coaches ya dari batch 8 juga. Ini mohon izin, saya kemarin dapat WA ya dari Coach Gravity. Sempat kaget juga Coach. Ini WA apa kayaknya nih. Tapi intinya terima kasih untuk kesempatannya untuk saya. Dan izin saya belajar di sini menyampaikan apa yang saya alami selama ini. Mudah-mudahan bisa memberikan new insight ya untuk kita semua, dan intinya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Tapi ini merupakan pengalaman, mungkin pengalaman kecil juga dari saya, tapi dari hal terkecil ini mudah-mudahan ada istilahnya hal-hal barunya bagi kita semua. Itu barangkali Coach. Untuk yang lainnya sudah Coach Bernard sampaikan tadi ya. Sekali lagi nama saya Veji, asal saya dari batch 8 dari Kota Tasikmalaya. Nama positif saya ini karena Coach Dahsyat yang menyampaikan, yang membuat kita untuk selalu istilahnya
harus selalu berpikir optimis ya, mempunyai positive mind. Dan nama saya kalau di Apmoy itu namanya coach futuristik dan energik, tapi dipanggil coach futuristik ya. Itu mungkin secara alainya. Itu barangkali coach untuk perkenalannya. Terima kasih dan mohon maaf barusan agak sedikit gangguan teknis ya. Mohon maaf, Siap, ini sedikit mepet siap, nih. aman. Oke, kita lanjut coach. Kita ngobrol santai aja kita malam ini tentang tema yang kita angkat malam ini kan tentang self talk ya coach ya. Tentang self talk. Nah, Coach Fiji, ini aku mau tanya-tanya nih. Sebenarnya kalau ngomongin cabur senam tuh, cabur senam, Coach Fiji sebagai pelatih klub kebetulan ya, melatih klub. Apa sih Coach pengalaman ke Coach Fiji yang Coach temukan tuh tentang atlet senam tuh yang berhubungan dengan faktor mental? Oke, apa baik. Yes. Barangkali selama ini mudah-mudahan saya bisa menginterpretasikan ya pengalaman saya dalam bahasa kali ini nih. Barangkali yang terpenting untuk di senam intinya ini karena memang tema yang kita angkat malam ini yaitu self talk ya coach ya. Memang untuk hal dari ilmu psikologis memang luas ya, khususnya untuk di cabur senam juga. Bukan berarti hanya self talk saja yang berperan penting, tapi selain dari self talk banyak baik gejala-gejala mental ya maupun juga istilah-istilah mental yang harus kita perhatikan. Tapi salah satunya self talk ya, karena self talk ini berhubungan sekali dengan istilahnya bagaimana seseorang itu bertindak dari awal mulanya dari sebuah pemikiran ya maupun pernyataan pribadinya, baik dalam benaknya ya dari dalam hatinya maupun secara lantang dia secara verbal dia ucapkan. Dan yang nantinya kalau ini menurut saya karena memang ini asumsi, tapi asumsi ada benar juga coach, berawal dari self talk nantinya akan istilahnya berkembang ataupun istilahnya menjadi sebuah hal yang positif bagi atlet tersebut, baik nanti terbentuk dengan konsep dirinya ya, dengan kepercayaan dirinya, baik dengan self controlnya dalam hal mengontrol dirinya ketika baik bertanding maupun berlatih. Mungkin hal secara kementalan yang saya alami selama ini untuk senam ya seperti itu coach. Seorang pesenam itu kalau saya memang kalibernya bukan nasional ya, mohon maaf. Barangkali untuk selama ini saya mengurusi atau melatih atlet junior di Kota Tasikmalaya. Dan memang seperti itu coach, antara atlet junior maupun atlet elit profesional itu sama-sama saja kita bebannya sama ya. Kalau secara atlet elit ya mungkin beban kita seperti apa upaya kita untuk membawa ke peak performance-nya ya, untuk mencapai prestasi puncaknya. Tapi tidak tidak mudah juga kita untuk mencetak atlet-atlet junior ya. Jadi malamnya juga mudah-mudahan saya ingin dan bisa menyampaikan di akhir nanti di akhir sesi sedikit pesan saya juga keluhan baik pengalaman saya dalam melatih. Intinya kalau di senam itu kuncinya seseorang atau individu atau seorang atlet itu harus bisa dia melawan dirinya sendiri. Dan itu yang disampaikan pembina kami juga di sini, bahwa dalam senam itu maksudnya bukan seperti halnya cabang olahraga permainan ya. Dan di senam juga musuh kita bukan lawan tanding dari klub lain, dari personil lain misalnya dari daerah lain. Tapi musuh terbesar kita itu yaitu ya diri kita sendiri, yaitu untuk di senam ya. Berkaitan dengan yang kita bahas ya sedikit saya sampaikan juga secara teoritis supaya ada realnya ya, kita nyambung, ada garisnya malam ini. Bahwasanya senam itu menuntut menuntut koordinasi dan juga daya bayang ataupun body image yang tajam dari atlet itu sendiri ya. Kemudian harus punya kreativitas ya, seni juga. Itu yang tersulit apalagi untuk melatih artistik putri ya. Untuk atlet putri berbeda dengan putra. Kalau putra memang tidak ada musik dalam
perlombaannya ya. Tapi kalau untuk putri ada menggunakan musik untuk di floor exercise-nya dan ada lenggak-lenggoknya coach. Dan itu yang harus kita terapkan sejak dini di atlet junior, bahwasanya untuk melatih senam itu ini barangkali pemikiran saya yang saya simpulkan selama ini. Terkadang orang lain untuk melatih itu hanya fokus saja kepada teknik saja gitu, langsung kepada building skill ya. Tapi saya berbeda, yang saya pahami selama ini. Jadi kalau kita melatih atlet junior itu jangan langsung fokus kita ingin apa namanya membangun ataupun istilahnya melatih teknik berbagai teknik di senam ya, di senam artistik khususnya. Tapi yang terpenting kita awal mulanya bagaimana membentuk sebuah karakter atlet dan juga membentuk sikap ya, sikap dan gerak. Ya kalau secara teoritis ada yang mengatakan gerak fungsional ya, dan gerak-gerak di teknik tersebut. Kalau gerak fungsional berkaitan dengan seperti hanya kita sehari-hari berjalan, melompat dan sebagainya. Nah itu yang terpenting untuk khususnya baik di atlet putri ini yang harus ditekankan yaitu sikap. Sikap atau artian lainnya pose ya coach. Kalau kita selfie kan kita suka berpose nih. Nah itu pose. Yes. Pose artian lainnya itu sikap, yaitu sikap bagaimana ketika seorang pesenam dia melakukan lompatan, bagaimana seorang pesenam dia melakukan pendaratan. Nah itu ada sikap-sikap tertentu. Seperti halnya pemain bulu tangkis baik dari cabang-cabang yang lain juga dia punya karakteristik kekhasan geraknya gitu ya, baik dalam follow-through-nya, dalam spike-nya misalnya, itu ada gaya-gaya tersendiri. Begitupun juga di senam ya, khususnya di putri berbeda. Kalau putri sedikit anggun ya, kalau untuk di putra ya memang ada kemaco-macoannya. Tapi kalau putri ya lenggak-lenggoknya harus diperhatikan juga. Itu Ya, barangkali memang karena saya kembali lagi bahwasanya di senam artistik ini musuh terbesar itu yaitu dari pesenam sendiri, ya dari kita sendiri. Jadi bagaimana ya. caranya kita dalam memecahkan suatu teknik dasar, baik itu yang sudah dikuasai maupun sedang berjalan, bagaimana Oh, caranya bahwasanya seorang atlet itu harus bisa berkata kepada dirinya bahwa saya itu bisa ya. Jangankan untuk atlet jangankan untuk teknik baru coach, untuk oh, teknik yang sudah ada saja, yang sudah dikuasai, apabila istilahnya secara psikis maupun secara fisiknya tidak terkontrol, terlatih dengan baik, lama kelamaan si teknik tersebut akan hilang juga gitu ya. Baik secara keindahan, secara gerak akan istilahnya ada penurunan gitu dari segi kerapihannya gitu. Itu barangkali coach untuk sedikit pembahasan aspek mental apa sih yang ada di senam yang dirasa penting. Nah itu mungkin saya. ya. Menarik sekali, coach. Tadi pembahasannya lengkap sekali dan menurut saya memang salah satu keunikan dari senam ini adalah bagaimana dia sebagai nomor individual, begitu coach ya, sebagai nomor individual dia bermain atau tampil dengan kebutuhan bahwa dia harus mengalahkan dirinya sendiri gitu ya. Dia harus pede gitu berarti coach ya. Dia harus bisa mengkoordinasikan fisik dan kreativitas. Jadi seperti kalau ini ya apa namanya, penangkapan saya dari obrolan coach Veggie tadi ya. Jadi setidaknya atlet senam ini berarti dia kudu bisa mensinkronkan antara fisiknya dia, kontrol fisiknya dia dengan kreativitas yang harus muncul juga gitu, karena hubungannya dengan keindahan juga begitu ya coach ya. Iya. Nah, dan salah satu caranya adalah dia harus bisa berkata kepada dirinya sendiri tentang apa yang harus dilakukan, begitu coach. Ya, berkaitan dengan keindahan, coach, memang keartistrian itu kalau secara ini kan secara kalau pesenam itu dia itu berusaha menghindari apa yang menjadi potongan-potongan seorang juri ya atau wasit. Tapi seorang juri sebaliknya, dia mencari sedikit besarnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh atlet. Itu
memang kalau Oke. kalau secara keseluruhan yang saya simpulkan untuk Islam itu baik untuk wasitnya pun coach itu dituntut untuk mempunyai kognitif yang bagus itu. Karena 100% mungkin lebih ya apa namanya untuk skill yang harus dikuasai oleh juri wasit itu yaitu daya nalarnya gitu, daya ingatnya. Karena di senam itu kayak akan gerak untuk satu nomor saja misalnya di alat lantai itu bahkan sampai beratus-ratus gerakan coach itu baik di grup 1 2 3 4-nya. Grup 1 itu memang gerakan Oke. statis, grup 2 gerakan ke depan, grup 3 gerakan ke belakang, grup 4 di semuanya atau mendaratnya. Itu baru di satu alat untuk putra misalnya. Belum lagi di alat yang lainnya, di pommel horse ya, di horizontal bar, di parallel bar. Itu beratus-ratus gerakan yang harus dikuasai pesenam. Dan beratus-ratus juga Hmm. gerakan yang harus di apa istilahnya dipahami juri ya diingat oleh juri gerakannya seperti apa namanya apa nilainya berapa gitu ya karena memang untuk gerakan tersebut dari tahun ke tahun banyak peningkatan perubahan maksudnya perubahan ini jadi ada newsletternya coach ada yang up to date jadi kalau seorang Oh, pesenam nih dari luar misalnya dari Jepang di Jerman dan sebagainya ketika dia punya gerakan yang baru, nah itu masuk kepada kode poin. Kode of poin itu oh, istilahnya ya pari rimbon ya, itu buku iya iya tentang iya iya. Iya. daftar gerakan-gerakan yang bisa ditampilkan oleh peserta. Itu bisa sampai mencapai ke nilainya itu sampai ke GH. Jadi kalau kalau A itu 0,1, kalau B itu 0,2 nilainya sampai ke H, ke G dan H. Nah itu rumitnya mungkin yang saya alami juga karena sekarang saya juga masih belajar di perwasitan ya dan mohon izin juga ini para senior apabila ada yang gabung di sini untuk wasit artistik ya nasional mohon izin dan mohon juga untuk pelatih coach Ari juga dari Jabar mungkin ada di sini ya mohon izin saya ini berbagi mudah-mudahan sedikitnya ada pencerahan ya untuk semua dan itu Ya. kembali lagi kepada apa tadi hal yang menjadi keindahan memang dari awal berangkat dia melakukan gerakan sampai akhir itu melulu dipotong oleh wasit atau juri coach. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada pemotongan gitu ya. Itu apa namanya beratnya mungkin bagi seorang atlet dalam menampilkan. Belum lagi dia bertentangan dengan jiwanya apalagi dia harus mempunyai beban aduh saya takut dipotong nih sama juri nih nilai saya takut jelek nih itu sikut ataupun lutut bengkok sedikit saja itu potongannya sampai 0,1 0,3 0,5 bahkan sampai 1,0 itu kalau kalaupun jatuh dia ya kalau gagal misalnya nah itu barangkali Oh, untuk apa namanya istilahnya iya. memang amazing mungkin ya untuk di senam Wah, berbeda ini dengan ini ini cabang ini, yang ini lain. alhamdulillah pengetahuan baru juga bahwa berarti atlet senam tuh kalau kalau lagi tampil coach juga tekanannya cukup tinggi karena ini kalau menurut saya ya dari ceritanya coach Veggie ya itu sangat berat bebannya karena dia seperti dibayang-bayangi wah ini aja apa salah 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 penempatan gerak dikit aja bisa ada potongan begitu kan. Iya. Wah, itu saya kalau kalau bayangin aja itu udah sangat kayak kayak ngapain main ini ntar nggak dapet poin jatuhnya ntar kalau salah semua kan kan minimal begitu kan kan yang bikin cemas kan kita tentang itu juga kan dan Iya. ya Beban yang iya dirasakan. iya 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 ya. Beban. Nah, coach ada nggak sih coach pengalaman menarik nih tentang mungkin ada pengalaman melatih coach Veggie nih tentang atlet yang mendapatkan uh, apa ya kendala di pertandingannya yang disebabkan oleh faktor mental seperti itu kira-kira Kalau selama ini karena memang sharing dong ya. saya ya waktu tahun 2010 itu berhubung di Polda 2010 Polda berapa ya lupa lagi saya di Bandung itu kebetulan saya masuk di tim ya di sebagai teknisi di Putri. Nah untuk yang tahun-tahun sekarang saya hanya sebatas di kepengurusan di sini membantu menguruskan hal administratif ya untuk berangkat ke Pordanya
kemudian lebih aktif di perwasitannya untuk sekarang. Dan memang untuk pengalaman-pengalaman secara langsung mungkin saya hanya sebatas melihat saja di lapangan gitu ya, dalam di sisi atlet, apa di samping atlet, tidak langsung sebagai Oh, ofisialnya atau pelatihnya di Medan. Mungkin yang pernah saya rasakan selama ini kalau dalam sebuah pertandingan tidak ada, karena memang coach, kalau saya simpulkan ini, kalau atlet-atlet dari daerah itu memang dia punya apa istilahnya, bukan willpower sih, memang punya mereka ya, tapi dia juga sedikit tahan banting lah, istilahnya seperti itu. Kalau para atlet dari daerah-daerah, baik di senam, baik di sepak bola, apalagi di bela diri, memang seperti itu karakteristiknya. Mungkin karena faktor lingkungan ya, faktor juga mungkin seperti apa dia kebiasaan di daerah. Mohon maaf ya, berbeda dengan mungkin di kota-kota ya. Kalau di kota kan mungkin lebih kepada sport science-nya dia punya ya, karena tenaga sumber daya manusianya banyak kalau di Jakarta dan sebagainya. Nah, kalau di daerah-daerah itu lebih kepada faktor secara fisiknya dia punya gitu coach. Dan untuk mental pun ya itu berkait, kembali lagi kepada mungkin seperti apa peran pelatih untuk mengantarkan supaya dia mampu percaya diri ya, mempersiapkan apa kompetisinya, baik secara tryoutnya mungkin. Tapi kebanyakan secara mental mungkin yang saya simpulkan khususnya untuk di klub saya yang berangkat yang tahun lalu ke Porda, tidak ada kendala sih. Tapi memang kalau secara attitude pun bukan berarti dia membangkang dan sebagainya. Mungkin ada sedikit sisi kekurangan dari atlet tersebut. Dan yang terpenting yang saya rasakan kalau di senam itu memang kembali kepada konsep diri mereka gitu coach. Ketika dia intinya untuk di final nih, khususnya pernah ini dialami oleh tim kami, ada sedikit miskomunikasi mungkin ketika ronde final ya, karena memang untuk si atlet A itu mungkin persiapannya dia ingin di alat A, tapi kenyataannya di lapangan jadi di alat B. Itu oh, barangkali itu secara teknis mungkin tidak itu bukan berkaitan dengan mental, tapi hanya sebatas strategi saja. Memang persiapan seorang pelatih tidak serta merta ketika dia membuat planning A ya, planning A itu bisa dijalankan di kemudian harinya atau di hari hanya. Kadang ada saja perubahan-perubahan baik dari segi kekuatan lawan kayak gitu ya, kita cari peluang yang lain, ya itu perubahan di situ mungkin akibatnya. Dan dari sana itu yang menjadi istilahnya cerita saya pada malam ini ya. Waktu itu katakanlah si atlet A ya, secara bahasa attitude dia memang kurang, tapi dari hasil tersebut dia agak sedikit mungkin istilahnya apa ya coach ya, kalau kata bahasa Sunda belikan coach. Dia mungkin agak apa sedikit tuh? tidak tidak enak mungkinnya, istilahnya tidak Kurang nyaman secara gitu. dirasakan tidak puas, mungkin kecewa juga bisa mungkin terhadap apa yang terjadi saat itu. Tapi dengan adanya pelatihan Apmoy ini, kemudian sedikit pengetahuan yang saya miliki, saya sinkronkan, saya coba aplikasikan di lapangan. Nah, untuk asia tersebut ya saya dekati ya, saya berusaha merubah konsep dirinya, karena memang secara attitude dia memang kurang, coach, mohon maaf. Agak sedikit ya, secara ini perlu edukasi dari kita sebagai seorang pelatih. Intinya dalam menangani seorang atlet, walaupun saya tidak saya langsung saya itu bukan pelatih dia, tapi saya merasa saya ada di naungan kecabangan gitu ya, di kepengurusan. Saya juga punya tanggung jawab untuk istilahnya merangkul dia, kemudian meluruskan ataupun istilahnya mengajak masuk ke dunia dia gitu coach. Dengan cara Nah, saya ini dekati ya, nih. dengan cara saya dekati dengan bahasa sendiri ya, kemudian memang kita perlu hati-hati nih untuk atlet yang sedikit agak agak mungkin bukan galak sih ya, agak sedikit bandel lah secara ininya gitu ya. Oke. Kita dekati, kita masuk ke dunianya, kemudian sedikit kita rangkul, sekali-sekali kita ajak istilahnya dalam satu waktu kita ajak ya, baik bermain, baik diajak kemana kek ya, kepentingan yang lain. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk memberikan dia kepercayaan, tanggung jawab, dan sampai saat ini pun dia kalau
misalnya ada milik rezekinya, dia juga masih bisa masuk Porda sekarang, tahun sekarang. Dan sekarang juga dia sudah belajar melatih nih ya, belajar melatih dengan saya. Saya suka bawa ketika ada peripatan, ya saya bawa supaya saya kenalkan dia dengan dunia apa ya, cara bertata krama, cara menghadapi klien misalnya, ataupun cara kita untuk mengambil sebuah kepercayaan orang lain. Nah itu. Dan dari situ Menarik nih coach. dengan kita rangkul coach, dengan kita rangkul, kita masuk ke dunianya, kita kasih dia tanggung jawab, bukan tanggung jawab berarti dalam sebuah organisasi, bukan. Tapi tanggung jawab misalnya kita beri kepercayaan bahwasanya kita suruh apa kek, ya suruh kita ajak apa kek, yang terpenting sebuah bentuk kepercayaan. Kalau secara aplikatifnya yaitu terserah kepada pelatih masing-masing gitu ya. Intinya secara general saya seperti itu dalam treatment dia gitu. Dan yang saya rasakan sekarang dia juga sudah sedikit agak dewasa dalam berbicara ya, memang karena mohon maaf ya coach, karena kalau untuk tamatannya dia sampai SMA saja, yaitu untuk latar belakang pendidikannya. Dan bukan berarti saya apa istilahnya membuka ataupun menjelek-jelekan, tapi ini real ya, ini fakta bukan fiktif. Memang secara background seperti itu, latar belakangnya berangkatnya dari situ, saya apa istilahnya memberikan dia Nah, saat itu, pemahaman ya. sorry coach. Nah, yang menarik adalah ketika dia memiliki kemampuan untuk mendorong dirinya ke arah yang lebih positif gitu ya, ke arah yang lebih positif. Itu kan juga karena salah satunya adalah dorongan dari Coach Feji begitu ya, untuk ini loh, kamu tuh tak kasih tanggung jawab kamu tuh bisa, dan Coach Feji seperti menunjukkan bahwa dia itu mampu seperti itu ya. Iya. Nah, yang menarik adalah yang ingin saya tanyakan, dan ini menarik buat saya. Saat itu sebagai seorang atlet, apa yang dia rasakan seperti itu terhadap apa yang dilakukan Coach Feji? Karena kan kita tuh ngebantu orang tuh ya kan Coach Feji ini sebagai salah seorang yang mencintai dunia senam gitu ya, berlandaskan kecintaan di dunia senam. Jadi Coach Feji ingin membantu si A itu tadi. Nah, itu apa tuh yang dia rasakan? Pernah nggak coach tahu gitu, apa dia pernah ngomong ke coach gitu setelah dia memiliki apa ya kegiatan atau memiliki keseharian yang lebih positif seperti itu? Ya imbasnya dari yang itu coach, yang waktu di Porda Bekasi ya. Porda berapa ya? Saya suka lupa lagi kalau ingatan saya memang lemah. Waktu di Porda Bekasi itu dampaknya dari Porda tersebut ya, dia istilahnya ada ketidakpuasan, rasa kecewa juga ya dari hasil pertandingan di final juga, karena ada kemiskomunikasian yang saya ceritakan barusan. Dan memang kalau secara kebahasaan ya, memang kalau putra daerah itu kan beragam ya bahasanya ya, ada istilahnya bahasanya beragam lah, baik istilah attitude-nya. Nah, itu yang dirasakan dia seperti itu. Kemudian ya kalau kata Coach Bernard, apa yang dia ungkapkan ke saya ya, kalau secara bahasa banyak, secara bahasa yang kasar dan sebagainya ada ya, tapi di situ saya berada di tengah-tengah ya, baik secara mungkin orang yang lebih tua dari dia, mungkin saya sebagai pengurus, saya juga sebagai bagian dari ofisial ya, punya tanggung jawab juga yang saya rasakan, saya ingin meluruskan dia gitu. Dan di samping itu juga coach memang sedikit memberikan pemahaman, dan juga yang lainnya saya berikan juga istilahnya didikan gitu ya, didikan arahan, kemudian secara edukasi saya sampaikan, tidak hanya sebatas kecabangan saja, prestasi dia saja, tapi seperti apa dia ke depan dan mau apa ya saya sampaikan di sana. Dan itu berbeda. Mantap teman-teman. Ya. Itu yang terpenting itu memang kalau untuk istilahnya untuk mengangkat kepercayaan atlet itu memang harus ada rangkulan dari kita, ada pengakuan, kasih dia kepercayaan, tanggung jawab,
Dan ketika kepercayaan itu muncul, nantinya juga self esteemnya dia juga akan muncul tersendiri gitu ya, akan muncul sendiri. Yang dikatakan harga diri Yes. memang itu yang paling berharga yang dirasa oleh diri kita sendiri gitu Coach ya. Dengan mempunyai harga diri ya kita bukan berarti kita overconfidence, tapi kita saya yakin nih saya punya kelebihan nih, saya seperti ini gitu. Walaupun saya punya kelemahan kekurangan, saya punya ini nih kelebihannya. Ya saya ya orangnya orang lain, nah gitu mungkin istilahnya seperti itu. Dan Yes. sampai sekarang ini pun bosan juga karena berhubung Coach Bernard tadi bilang jam 7 kurang 10 ya kita on. Tapi alhamdulillah ada keterlambatan, dan dengan keterlambatan Coach ya, saya juga tertolong Coach. Karena saya juga baru selesai melatih tadi ya dengan yang atlet yang saya ceritakan, yang sekarang saya ceritakan. Dia Oh, sudah belajar mantap. melatih ya, walaupun memang secara keilmuan masih jauh. Begitupun juga saya masih belajar. Tapi Nah, sama-sama saya berikan keilmuannya, dia punya pengalaman mungkin secara atlet, dia pernah dilatih. Nah, gitu. Tapi kalau secara ilmu kepelatihan memang sangatlah jauh gitu ya, perlu istilahnya ada sharing dari kita juga. Itu pun barangkali yang sudah saya rasakan memang seperti itu untuk menghadapi seseorang ataupun atlet. Jadi tidak sama. Jadi kita juga harus tahu berangkat dari mana kita nih berbicaranya. Kalau siap. kata coach ya, frekuensinya itu ada di berapa nih kita bicara. Nah itu mungkin kita harus paham sampai sana. Berangkat itu Yes. dari mana nih ya? Kita frekuensinya seperti apa nih dengan kepada dia nih, dan cara kita seperti Yap. apa nih awal mulanya, supaya dia adanya kesiapan untuk merespon kita, bukan ketika kita bicara dia malah nah gitu, malah dia acuh acuh ataupun tidak mendengarkan kita. Itu pun barangkali untuk tipsnya ya harus hati-hati juga ya, kita harus samakan frekuensi kalau kata aku sebenarnya. Siap, samakan frekuensi. Ya, Ya, Coach Veji, mohon izin. Tadi ya kita bahas lebih lanjut. Setelah ini saya mau menyapa teman-teman dulu ini yang udah join. ya, Terima kasih sekali lagi teman-teman yang udah join. Jangan takut ketinggalan. Ntar hasil dari live IG Abamen episode 17 malam ini kita akan tetap upload di feeds Instagram @apmoy_Indonesia bersama Coach Veji. Ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan silakan langsung aja, langsung cus tanyain di kolom komentar. Lanjut, kita bakal ngobrol-ngobrol terus dengan Coach Veji ini hingga pukul 8 lebih 5 mungkin nanti, karena ini tadi juga apa namanya kepending gitu ya, kita telat. Nah, ya. oke, Coach Veji, kembali lagi ke tadi. Ya, menarik sekali. Memang ketika kita bersentuhan dengan atlet di lapangan itu, Coach ya, bahwa kita juga harus memiliki frekuensi yang sama. Kita kudu ngerti, kudu ngapain ke mereka. Kita harus tahu juga apa maunya dia, sehingga kita bisa sepaham gitu ya. Kita bisa ya badan ini sefrekuensi tentang apa target dia gitu Coach. Nah, hubungannya dengan self talk Coach, tema kita malam ini. Nah, gimana nih Coach? Self talk tuh semembantu apa sih, kan gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan itu paling ini self talk-nya apa? Terus semembantu apa sih buat atlet? Karena sepengalaman saya juga Coach, kadang-kadang Mas, masa iya kita ngobrol sendiri? Masa iya Mas kita ngomong-ngomong sendiri, self talk kan ngomong sendiri Mas. Kayak gitu Coach. Gimana tuh? Oke. Monggo Ya, lanjut. oke, secara falsafah mungkin kita harus bisa memahami juga ya apa itu self talk, bagaimana dan kapan kita melakukan self talk ya. Ya ini karena memang permintaan dari Coach Bernard kita bahasnya ringan-ringan saja ya. Jadi bahasnya saya Yes. kemas dengan se apa semenarik mungkin ya dipahami oleh para istilahnya para teman-teman yang gabung di sini. Dengan kalau self talk itu secara artian memang dialog internal ya yang dirasakan oleh seseorang individu dalam benaknya, itu yang berkaitan dengan perasaannya ya, emosinya. Emosi itu bukan marah, berarti emosi itu bentuk perasaan, baik perasaan kesal, bahagia, sedih, riang, gembira dan sebagainya.
Itu berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan juga mungkin nanti berdampaknya kepada sebuah tindakan yang dilakukan. Itu self talk ya. Dan apa sih pentingnya self talk? Bagaimana ya? Khususnya untuk di Yes. kecabangan senam gitu. Memang self talk itu memang penting karena apa? Karena dengan apa? Dengan hasil dialognya dengan benaknya, dengan dirinya itu akan berakibat memang ke dalam sebuah tindakan atlet ya. Dan coach mohon izin saya juga ini ada merangkum nih salah dua ya. Ada Hmm. merangkum pepatah yang mengatakan putra ahli. Jadi intinya jika apa jika pemikiran merusak bahasa, bahasa pun dapat merusak pikiran gitu kan. Jadi intinya kalau secara filosofis pemikiran itu bisa merusak ataupun mengindahkan bahasa. Intinya gini, aduh, Coach Bernard itu tampan ya. Secara langsung, secara kontak mungkin saya, Coach malam ini ganteng deh. Nah itu kan, pemikiran itu bisa Hmm. mempengaruhi sebuah bahasa seseorang. Begitupun sebaliknya, bahasa yang dia katakan di dalam benaknya, dalam pikirannya, juga bisa mempengaruhi pikirannya. Contoh kayak gini, ini pengalaman nih waktu kita jadi mahasiswa ya, ketika kita punya tugas yang numpuk nih ataupun kita ada kuliah yang apa mata kuliah yang malas gitu ya, yang berat istilahnya Ya, hari-hari yang nggak tersebut asik gitu. gitu ya, coach, yang berat banget, yang malas banget ya. Ketika pikiran kita membayangkan aduh jenuh, aduh istilahnya apa ya, pokoknya pikiran-pikiran negatif yang ada di benak ya, ya itu juga akan mempengaruhi perkataan kita secara langsung. Malas izin aja lah, titip titip absen aja lah mungkin dia sudah jeleknya itu seperti itu mungkin. Oke. Jika pemikiran merusak bahasa, bahasa pun bisa merusak pemikiran. Itu kalau tidak salah menurut apa George Orwell ya yang mengatakannya dalam buku yang pernah saya baca di dalam buku psikologi. Dan ada juga peribahasa yang kedua nih ya, tidak ada hal baik ataupun buruk, tetapi pemikiran yang membuatnya seperti itu. Nah itu memang seperti itu berkaitan dengan self talk ini ya. Dua peribahasa barusan yang saya analogikan mungkin ya berkaitan dengan self talk seorang atlet ya. Jadi apa sih manfaat self talk? Ya itu untuk istilahnya ketika seorang atlet mempunyai ini, kita garis bawahi ya malam ini, self talk ini berarti positif self talk bukan negatif self talk ya. Ketika seorang atlet mempunyai Yes. positif self-talk, jadi otomatis ya niscaya dia juga akan sukses ke depannya gitu. Karena apa? Ya. Karena yang dia pikirkan, yang dia katakan yaitu hal-hal yang positifnya saja terkait baik secara skill apa yang dia pelajari ya tekuni, tentang kesabarannya dan juga tentang proses mungkin pembinaannya dalam sebuah cabang olahraga. Nah itu berkaitan dengan seperti itu Coach. Kalau self talk mungkin menurut saya, kapan kita melakukan Iya. self talk ya, ini yang artikel yang pernah saya baca bahwa seseorang itu dalam satu hari bisa melakukan self talk selama 50.000 kali Coach. Itu yang pernah saya baca ya. Saya juga Selama, sebelum ya bisa diulangin, coach? Selama dalam berapa? Bisa diulangin? dalam dalam satu hari itu seseorang, ini bukan atlet ya, ini karena memang Yes. artikelnya menceritakan tentang apa istilah self talk secara general. Jadi dia mengatakan dalam Ah, artikelnya bahwa seseorang itu, ini menurut penelitian nih ya, para ahli mengatakan hmm. seseorang itu dalam satu hari bisa melakukan self talk selama 50.000 kali ya gitu. Saya juga pernah berpikir Tuh, teman-teman Abamen, kalau sehari satu aja nggak bisa, rugi besar. Padahal seharusnya bisa 50.000 kali tuh. Penelitian tuh ya, yang ngomong tuh. Nah, tapi oke, lanjut, tapi coach. ya, tapi itu pun entah self-talk-nya positif ataupun negatif, yang terpenting itu hasil Yes. penelitian mengatakan bahwa seperti itu. Seseorang bisa melakukan self-talk dalam satu hari itu 50.000 kali. Dan saya menganalisis memang self-talk kayak gimana ya, seperti apa. Sama kata Coach Bernard tadi ya, apa sih self-talk bagaimana gitu ya. Ya kalau secara Iya. sederhana kita contohkan seperti ini Coach. Ketika kita bangun pagi nih, udah azan subuh nih ya, mungkin Uh-huh. ini azannya 4:30 nih. Azan subuh itu 4:30 misalnya, masih adalah ke jam 5, setengah jam lagi, tidur lagi aja lah. Itu kata ini, kita belum ngomong, kita berpemikiran nih ya, di pikiran jam 5 masih lama, ya tidur lagi ya, seperti itu self talk ya, secara langsung dialog-dialog yang kita lakukan seperti itu ya, yang dikatakan self talk Oh, dalam kesehariannya.
Mungkin self-talk yang lain pun banyak ya yang secara sadar mungkin kita tidak menyadarinya bahwasanya itu kita itu melakukan self-talk pada diri kita ya. Itu barangkali Iya, coach. iya, iya. Iya, 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 iya. Iya. Eh, karena iya, iya, berhubungan dengan contohnya Coach Veggie tadi. Ya, 4:30 nih, aduh masih lama nih. Udah kita bubuk lagi nih. Bubuk beneran kan? Dan jadinya lama juga kan akhirnya kan. Nah, itu juga aku pernah Coach nih, sharing aja nih Coach ya. Aku juga pernah tuh kayak misalkan aku besok pagi tuh harus ada acara di luar kota. Aku harus bangun pagi jam 4 gitu. Nah, aku baru pulang di rumah tuh jam 1. Akhirnya saya ya self talk bahwa oke, tubuhku, aku izinkan kamu untuk beristirahat dan bangun pukul 3 seperti itu. Dan benar coach, itu saat itu aku habis ikut sebuah pelatihan juga. Itu sempat ada ngebahas tentang self talk juga di situ. Dan emang berpengaruh loh coach. Benar coach yang coach Veggie bilang tadi. Dan hubungannya, ini tadi saya barusan akhirnya menerka ya hubungannya dengan senam, dengan pesenam artistik itu berarti juga akan bisa menjadi instan juga seperti itu coach ya? Apa gimana coach? Ya, kalau contoh lainnya seperti ini coach, kalau kita contohkan ke dalam apa dunia kita ya dalam bekerja, saya juga sering nih mengalami Yes. seperti ini. Sering saya membuat pernyataan sendiri yang dilontarkan dalam benak saya gitu ya. Ketika kita punya deadline pekerjaan nih, misalnya laporan dan sebagainya, deadline-nya tanggal sekian, bulan sekian nih. Ini jauh-jauh hari informasinya sudah ada, tapi hati mengatakan Yes. ngerjain apa dulu ya, ngerjain yang mana gitu, males. Ya males. Yes. Ketika pikiran berkata seperti itu, ya semua organ pun tidak bergerak. Organ ini mengikuti apa yang dikatakan oleh pikiran kita gitu ya. Tapi ketika deadline itu sudah waktu itu sudah mendekati deadline, terkadang saya suka berbicara seperti ini. Kalau menurut kata Alaya zaman sekarang coach ya, semua akan beres pada waktunya. Memang terkadang saya juga suka seperti itu berkata. Tapi memang ada kenyataannya, ada kebenarannya. Ketika deadline-nya mepet nih, ya kemampuan secara tidak sadar kita apa isinya dikeluarkan saat itu gitu ya. Kerjakan memang tidak baik. Tapi ini contoh kecil saja keterkaitan self-talk ya dengan apa yang kita apa yang kita katakan dengan diri kita sendiri ya seperti itu mungkin ya. Itu mungkin coach. Ya, nah hubungannya dengan contohnya kalau di senam gimana tuh coach? Self-talk. Kalau dengan atlet senam tuh, self-talk. Yang contoh konkretnya yaitu ketika seseorang ingin melakukan sebuah gerakan ya memang kalau senam itu 100% ya atlet melakukan gerakan gitu, penampilannya melakukan gerakan dari awal sampai akhir. Apalagi untuk di nomor lantai seperti hanya putra dalam waktu 70 detik dia harus menampilkan 10 gerakan ya. Dan itu pun gerakan yang memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya, baik untuk multi event dan sebagainya. Tapi kadang saja kenyataannya keadaan di lapangan tidak sama ataupun tidak seperti yang kita bayangkan. Terkadang lebih mungkin ada gerakan yang belum dikuasai mungkin baru 80% misalnya nih ya. Ada seorang atlet yang sudah memaksakan seperti itu. Tapi kalau ketika ya keberuntungan berpihak kepada dia, ya dia menampilkan secara bagus gitu ya. Tapi ada pun yang sebaliknya, ketika ada seorang atlet yang sudah menguasai ini dalam proses latihan, dia sudah istilahnya sudah gol ya, sudah selesai dia merangkaikan sebuah gerakan. Tapi ketika dia dalam sebuah perlombaan, terkadang ada ketika melakukan gerakan tersebut dia gagal. Nah itu. Jadi intinya bahwa atlet senam itu selalu ketika perlombaannya yaitu gerakan dengan gerakan dia berhadapannya. Nah untuk itu ketika seseorang dia di awal misalnya dipanggil oleh juri nih ya, dipanggil dia maju ke area misalnya, dia persiapan melakukan gerakan rangkaian. Nah terkadang suka ada atlet coach, mungkin coach Bernard juga pernah melihat ada atlet yang istilahnya ketika dia ingin melakukan gerakan di meja lompat dia suka kayak gini. Nah itu
ya kalau kata istilahnya dia mungkin imagery ya, mungkin juga dia kadang kadang dia suka kayak gini, dia ngangguk-ngangguk kepala ya kayak gini. Nah, itu dia mungkin berkata dalam benaknya, saya bisa lah, saya bisa, Oke. ataupun sebagainya. Itu dikatakan septok dalam senam khususnya artistik ya memang seperti itu coach. Memang sebuah kemampuan psikologis ini wajib dimiliki seorang atlet. Memang tidak hanya di senam saja, semua cabang juga ini wajib dimiliki. Tapi untuk di senam memang Ya, ini awal mula dari pangkal sebuah kesuksesan seseorang, kepositifan mainnya ya memang berawal dari self-talk tersebut. Ketika kita berkata negatif ya memang negatif nanti. Kalau misalnya dia iya, disebut iya, kita iya, iya. mengatakan. Tapi memang kalau Iya, secara redaksi ada yang mengatakan seperti ini. Ketika seseorang mengatakan dia mempunyai negatif self-talk ya, apa yang dia oh, katakan itu dia tidak nyata ya. Apa yang dia katakan itu hanya sebatas berbicara saja, perkataan saja. Intinya tidak nyata gitu kan. Intinya jadi gini, sebuah negatif self-talk itu bisa dirubah ya, bisa dirubah oleh dirinya sendiri. Karena ada yang oh, mengatakan oh. ketika berbicara negatif self-talk yaitu yang dia katakan itu hanya sebatas sebuah perkataan, bukan kenyataan. Jadi belum tentu terjadi gitu kan. Jadi seperti apa kita untuk menanggulanginya ya dari pelatihnya sendiri maupun dari dirinya sendiri, dari seorang atletnya yang harus bisa menguasai dirinya. Ketika seorang atlet memiliki self talk yang positif, insya Allah dia mempunyai self control yang baik, self control positif. Itu barangkali coach. Berarti coach, eh, kalau kalau begitu berarti si atlet ini juga harus punya kerangka berpikir gitu coach ya, bahwa Ya, oke, aku akan melakukan gerakan A, gerakan B, gerakan C, seperti itu coach ya. iya, Jadi sebelum dia melakukan self talk tuh dia harus menyiapkan gitu kalimat-kalimatnya. Sorry, sebelum ke sana, aku mau tanya bahwa apakah self talk itu hanya bisa dilakukan di kompetisi atau gimana tuh coach? Apakah di latihan juga harus dilakukan? oke. Kembali kepada ini ya, bagaimana apa dan kapan ya self talk itu dilakukan. Jadi self talk apa yang sudah kita bahas barusan memang dapat dilakukan kapan saja gitu kan. Tapi kalau secara urgen ya memang saat kompetisi ya, baik dalam sebuah proses latihan pun itu perlu self talk. Karena apa? Oke, saat Baik latihan juga secara perlu teman-teman. Iya. ya ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Jadi manfaatnya bukan sebatas dalam kecabangan saja menghadapi sebuah pertandingan. Self talk ini pun berguna untuk kehidupan kita ya di dunia seperti di dunia nyata ya, keseharian kita sehari-hari. Itu untuk self talk. Kapan saja mungkin kita juga misalnya bukan sebagai seorang atlet ya sering mungkin melakukan self talk tapi dengan secara tidak sadar bahwa kita sudah melakukan self talk, dan self talk ini apakah negatif ataupun positif ya. Itu barangkali coach. Iya, iya, iya. Eh, kan berarti kan kenapa saya tanya tadi karena aku tuh penasaran coach. Apakah self talk itu eh, bekerja ketika kita sudah memiliki kalimat-kalimat yang spesifik untuk kita obrolin ke diri kita. Jadi misalkan nih, kita aku nih misalkan, aku pengen makan soto di pikiranku, tapi aku hanya mensertakan bahwa aku pengen makan, tapi jadinya nyatanya nggak jadi makan soto, tapi malah makan rawon kayak gitu misalkan. Apakah perlu seorang atlet itu untuk melakukan self talk positif, dia juga harus memiliki rangkaian kalimat yang yang akan dia self talkkan gitu. Misalkan di latihan tuh, di latihan, oke, hari ini aku bakal ngabisin berapa repetisi gitu misalkan. Atau ketika di kompetisi dia kali panjang, oke, aku hari ini akan mendapatkan poin sekian, atau aku akan melakukan gerakan sebaik mungkin, senyaman mungkin. Kan kan itu kan akhirnya beda gitu coach. Itu gimana tuh coach? Karena di pikiran saya tadi pertanyaan itu juga sih coach. Ya, itu kembali lagi kepada peran kita sebagai pelatih ya, bagaimana dalam memberikan sebuah pemahaman edukasi kepada atlet. Jadi self talk ini tidak otomatis ada di atlet ya,
Apalagi secara teoritis memang Oke. seperti itu kan. Jadi self-talk itu dibuat oleh seorang pelatih, disampaikan kepada atlet. Jadi intinya memang kan kalau secara kasat, ini kamu harus punya self-talk, self-talknya seperti ini kan, bukan seperti itu. Tapi seorang pelatih hanya cukup memberikan sebuah pemahaman, edukasi kepada seorang atlet. Dia dari hari kian hari ya, dari hari-hari apa hari sekarang dan hari ke depan selalu memberikan sebuah apa istilahnya sebuah pelatihan mental, baik itu dalam menyampaikan septoknya ya, tidak perlu apa itu septok kita sampaikan ke seorang atlet, tapi kita sampaikan saja kamu itu misalnya harus berusaha memiliki pemikiran yang positif, mempunyai apa perkataan yang positif bagi dirimu sendiri. Memang kalau perkataan positif baik pemikiran itu berkaitan juga dengan memang konsepnya ya coach ya, karena memang itu Oke. terbentuk saling berkaitan gitu. Tapi yang saya pahami, self talk ini bukan apa tidak mudah seperti apa istilahnya memberikan telapak tangan gitu kan. Tidak hari sekarang kita sampaikan, kemudian atlet berusaha mempunyai apa perkataan-perkataan positifnya. Tapi tidak satu dua tiga kali dia bisa apa bisa beradaptasi dengan apa yang dia persiapkan ataupun yang akan dia hadapi. Memang itu perlu proses dan waktu gitu kan, tidak cukup hanya satu dua tiga kali melakukan self talk. Dan kalau kata Coach Bernard, kalau kita sudah punya rangkaian kata nih, kalau kita sudah berkata apakah akan seperti itu atau tidak, itu tergantung ya. Dan kalau secara kepercayaan itu kembali kepada secara religius, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya berencana, kita hanya berusaha, ya tergantung Tuhan yang di atas yang menentukan gitu kan. Walaupun kembali lagi kepada usaha kita sebenarnya gitu kan. Secara skill Oke. mungkin kalau kita ingin berhasil, seorang personal menampilkan gerakan, ya menampilkan gerakannya yang harus dikuasai gitu, yang jangan yang belum dikuasai. Tapi ada kalanya juga gerakan yang sudah dikuasai, tapi ada kalanya dia menampilkan itu gagal. Itu kan kembali kepada ya mungkin takdir ya. Kita hanya berusaha melalui proses latihan dalam sebuah kompetisi ataupun perlombaan itu istilahnya bisa sukses ataupun ya istilahnya mengecewakan atau menggembirakan hasilnya. Itu barangkali coach. Iya. Berarti tadi saya menemukan intisarinya sih coach. Jadi coach Veji mengatakan bahwa ya atlet itu berencana dan mengusahakan apa yang sudah dia latih begitu ya. Berarti yang bisa dilakukan oleh atlet adalah konten self talk-nya, berarti salah satunya adalah tentang rencana dia, rencana pertandingan dia, dan mungkin juga salah satu tema yang bisa di self talk-kan itu adalah tentang usaha yang akan dia lakukan seperti itu ya coach ya. Jadi yang harapan-harapan positif yang dia inginkan seperti itu ya, tentang rencana dan usaha. Dan ketika ngomongin hasil itu juga sudah bukan wewenang si atletnya begitu coach ya. Iya. Nah, oke, coach mohon izin. Iya. Saya menyapa lagi penonton. Oke. Sebelum kita masuk sesi terakhir. Ya, ini mantap sekali kita ngobrol dengan Coach Verzi. Banyak banget ini apa ya pengalaman, cerita-cerita yang di-sharingkan bareng kita malam ini. Mantap sekali Coach Verzi. Iya, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton, yang udah join. Sekali lagi keumumin, jangan takut ketinggalan. Ntar kita bakal upload di feeds Instagram @moy@indonesia. Ntar jangan lupa komen, share, dan like feeds kita, dan nantikan albumen berikutnya. Ya, terima kasih teman-teman yang udah bertanya dan yang udah ngasih insight baru. Ya, ini Life Coach Suparman di MLP. Ya, ini ada pandangan dari teman-teman dari NLP. Di MLP ada istilah yang namanya membingkai pikiran. Ya, frame. Ya, terima kasih Life Coach _Suparman. Terima kasih insight-nya, terima kasih sekali lagi. Teman-teman silakan juga kalau mau bertanya sebelum kita masuk sesi terakhir untuk malam ini, sharing-sharing juga monggo. Terima kasih sekali. Ya, kembali lagi Coach Verzi. Nah, yeah.
untuk si terakhir nih coach, kira-kira nih sebelum saya merangkum semuanya, kita ada 5 menit terakhir ini coach. Ya. Apa sih keutamaan, kekuatan dari self-talk terhadap atlet senam artistik? Gimana coach? Maaf, ini Mungkin saya lagi singkat baca. aja. Gimana? Maaf, saya lagi baca ini nih komen coach Graffiti, jadi nggak konsen. Ya, Ulangi, mohon maaf. mungkin terakhir, kekuatan terbesar dari self-talk untuk teman-teman senam artistik itu apa sih? Kekuatan Intinya, terbesar yang coach. bisa dirasakan oleh seorang atlet pesenam ya, senam artistik, yaitu bahwasanya dia bisa melawan dirinya, melawan ketakutan, Oke. melawan ketidakpastian seperti apa kita melakukan gerakan untuk ke depan ya. Ke depan ini bukan ke depan minggu depan dan ataupun jangka panjang, Yes. tapi untuk saat itu saja misalnya. Dari awal Yes. perlombaan tank sampai akhir dismount ya dalam pendaratan di senam. Ya, kekuatannya seperti Oh, itu. Kembali kepada apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini ya, karena memang itu berkaitan dengan sebuah pemikiran, perasaan ya, keyakinan diri bahwasanya ketika dia berkata A, B, C dan D ya, ketika dia mau melakukan dia akan ada di realnya tersebut yang dia sebutkan barusan gitu kan. Kekuatannya ya seperti itu. Memang karena 50% mungkinnya kalau kita presentasikan 50% apa yang kita ungkapkan ya isanya bisa mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Tapi kembali lagi kepada faktor keberuntungan coach ya. Ada saja yang beranggapan negatif tapi nyatanya positif ya. Ada juga yang mungkin yang terlalu positif, memang itu terkait dengan overconfidence-nya, mungkin ada yang seperti itu. Yang terlalu yep. positif berharap tapi nyatanya negatif. Nah, itu barangkali. Jadi kekuatannya memang untuk seorang anak pesenam, apa itu kekuatan self talk, yaitu untuk istilahnya mengadaptasikan diri atau membawa dirinya pada sebuah tantangan ataupun ketidakpastian yang dia rasakan untuk dihadapinya. Itu saja mungkin coach intinya. Siap. Contohnya dalam sebuah gerakan, Nah, dalam melakukan gerakan misalnya. Seperti itu. yes. Dalam melakukan gerakan. Oke. Ya, nah terakhir coach, ini saya coba rangkum karena ini tinggal 3 menit kita ngobrol. Okay. Gak kerasa sama sekali. Ini saya coba rangkum coach. Untuk teman-teman silakan pertanyaannya nanti langsung di komen aja, kita coba jawab nanti di komen. Oke, coba saya rangkum malam ini di episode 17. Hubungan power of self-talk untuk atlet senam artistik. Ya, self-talk itu apa? Ya, dialog dengan diri yang berkaitan dengan emosi yang bisa langsung berujung pada tindakan seorang atlet seperti itu. Salah satu contohnya adalah di senam artistik, beliau mengatakan bahwa ya dengan self-talk kita bisa merencanakan dan mengusahakan apa yang sudah kita pernah lakukan di momen itu dengan melakukan self-talk dengan tema yang sudah direncanakan dan sudah pernah diusahakan seperti itu. Tentunya self-talk ini adalah tentunya self-talk positif untuk memasukkan sugesti-sugesti diri ke diri kita sendiri. Manfaatnya adalah ketika atlet dengan melakukan self-talk itu akan mendapatkan gambaran dan setidaknya akan melawan ketidakpastian tentang sebuah gerakan, karena teman-teman senam itu bermainnya adalah tentang gerakan seperti itu. Begitu coach ya. Jadi mereduksi kemungkinan gagal yang ada seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu coach ya. Iya, good sintesa. Kesimpulan yang luar biasa coach. Ya, coach ini mungkin tinggal 1 menit. Kita mungkin break sebentar, ntar kita lanjut. Okay. Untuk mungkin nanti 10 menit karena kita tadi juga berhenti sempat lama. Saya akhiri dulu coach ya sebelum nanti terhapus otomatis. Oke teman-teman, tetap stay tune. Kita akan kembali lagi.
Iya, menarik sekali teman-teman. Malam ini kita banyak mendengar tentang pengalaman dan cerita dari Coach Veji tentang bagaimana dia di dunia senam seperti itu. Tantangan-tantangan di dunia kecaburan senam, pengalaman-pengalaman dengan atlet-atlet senam. Ya, kita masih tunggu Coach Veji untuk masuk kembali. Mungkin akan saya kontak dulu. Ini dia. Yes. Oke. Cek. Halo. Ya, halo. Yes. Ada Coach? Ya, siap. Nah, Coach Veji, monggo silakan. Coach Veji mungkin bisa share di sesi terakhir ini, mungkin di cabur senam kalau ngobrolin tentang self talk mungkin ada kalimat-kalimat sakti tertentu yang ada di kebiasaan oleh teman-teman senam untuk menjadi self talk mereka. Ini bisa jadi tips dan trik. Mungkin ada pelatih-pelatih senam di sini yang join, bisa menjadi tambahan insight baru nih buat teman-teman. Mungkin ada teman-teman senam yang nonton. Oke. Baik, mudah-mudahan ini bahasa yang ringan ya, tapi memang mudah dipahami dan bisa diaplikasikan. Seperti apa self-talk yang saya miliki untuk para atlet ya. Berhubung saya punya 2 orang atlet yang kebetulan waktu di BS8 juga saya ceritakan di sana. 2 orang atlet ini dia berempat di senam. Dan kali ini dia sedang menguasai ataupun mempelajari teknik dasar salto depan ya bersama back handspring. Nah, seringkali saya sampaikan memang ketika saya sudah memberikan arahan ataupun pemahaman ya ataupun reframing dia, saya suka langsung otomatis ingat kepada Apmo ini. Ingat pada Coach Bernard ya, Coach Dasyat ya, itu dan yang lainnya pemateri waktu itu. Oh seperti ini mungkin ya, ini saya lakukan benar atau tidak ya, saya suka seperti itu bertanya ya, itu juga self talk mungkin ya. Seperti apa sih bahasa sakti yang sering saya sampaikan kepada atlet. Jadi bukti nyatanya seperti itu Coach, kalau seorang atlet ataupun individu yang pelajari salah satu teknik, ketika dia sudah kita sampaikan nih secara dasar basic, kita sudah sampaikan ya, penggalan gerakan sudah saya sampaikan, baik sikap awal ya, pelaksanaan sikap akhir, kemudian dasar atau elemen yang lain yang untuk menunjang keterampilan tersebut. Ketika sudah saya berikan, tapi dalam minggu-minggu selanjutnya terkadang ada saja mungkin istilahnya degradasi ya, perubahan penurunan kemampuan dia gitu kan. Dalam minggu ini saya sempat dia kasih drill run off flip 2 kali, itu dia bisa. Tapi di minggu selanjutnya ya untuk tolakan di back handspringnya dia tidak ada. Saya heran juga ini kenapa ini anak. Saya juga sempat down ya, pusing ya, jengkel juga gitu. Tapi di analisis memang dia dalam berangkat latihannya dia bad mood ya Coach ya. Ada ketidaknyamanan, kemudian tidak tahu nih bisa berpengaruh mungkin dengan tekniknya. Mungkin kebadminton itu ada pengaruhnya, tapi yang terpenting ini saya melatih salah atau enggak ya, apa yang harus saya tingkatkan kondisi fisiknya nih. Secara pembekalan kekuatan saya sampaikan di akhir selalu ya gitu kan, memberikan kekuatan lengan, tungkai dan sebagainya. Tapi terkadang barusan juga latihan ya sore hari sampai barusan maghrib, ada lagi untuk tekniknya dia muncul lagi ya, dalam salto depan dia tolakannya tegak lagi bagus ya, putarannya sudah bagus lagi, dalam mendarat dia mampu secara istilahnya jongkok sempurna lah istilahnya tanpa jatuh. Nah itu memang seperti itu Coach, kenyataan di artistik ya, di senam satu teknik saja yang sudah dikuasai itu bisa saja ada penurunan kemampuan baik satu saat ya ataupun suatu hari ke depannya. Self-talk apa yang sering saya sampaikan ke dia, kamu kenapa, apa yang menjadi
ya menjadi kebingungannya apa sih yang dibingungkan, yang disulitkan. Coba fokus setiap setiap dia mau melakukan gerakan selalu saya hampir dia, saya elus apa pundaknya, saya tepuk tangannya, Oke. saya tepuk kakinya, itu menandakan bahwasanya dia harus fokus ke arah sana, ke arah sana. Silakan fokuskan pikirannya ya, kemudian tarik nafas panjang, siapkan dulu. Ketika Anda sudah siap, baru Anda lari ataupun menolak misalnya kan, seperti itu. Kemudian kumpulkan tenaganya, sekaligus saya tepuk tangannya coach seperti itu. Itu mungkin secara sentuhan, secara verbal, secara sentuhan seperti itu saya sampaikan untuk septoknya. Kemudian saya sampaikan juga pemahaman seperti ini. Ingat ya, untuk di senam tidak seperti halnya kecabangan yang lain. Mohon maaf, seperti halnya sepak bola dan sebagainya. Kalau misalnya cabang yang lain itu hanya sebatas gerakan-gerakan ya mungkin masih ada sentuhan dengan tanah. Tapi kalau untuk di senam itu berkaitan dengan keadaan tubuh kita saat di udara dan saat kita mau mendarat. Kita harus dipersiapkan secara sempurna gitu coach ya. Maksudnya sempurna itu ya harus kita sudah siap, secara psikis kita siap, secara fisik ya kita juga sudah siap. Kita kembalikan kekuatan kita pulihkan kembali ya, karena kalau sudah gerakan atlet itu suka ngos-ngosan kan. Tarik nafas panjang, kumpulkan lagi tenaganya, hirup oksigen yang banyak, kumpulkan tenaganya di lengan ya, kencangkan lengannya, tolak yang kencang, putar yang cepat. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Usahakan Anda Ya, pusatkan, Anda sinkronisasikan, itu kalau bahasa kerennya, tapi kalau bahasa saya ke atlet, yes. jadi karena kebetulan namanya itu sana ya, sana San, kamu itu harus bisa menggabungkan antara pikiran kamu dengan badan kamu ya. Kalau badan kamu belum siap, ya jangan. Siapkan dulu pikirannya ya. Karena gerakan senam itu memang butuh koordinasi dari awal berangkat, awal menolak, awal Yes. melayang, berputar sampai mendarat, itu perlu persiapan, perlu koordinasi yang baik. Koordinasi antara body, mind, and soul-nya gitu kan. Secara body, Ya. secara fisik dia sudah siap. Secara pemikiran dia sudah berseptok mungkin ya. Tapi secara jiwa dia juga siap atau tidak. Nah, gitu. Itu yang harus perlu dipersiapkan. Ada satu kesatuan yang harus disiapkan, bukan hanya sebatas kita main lari saja gitu kan. Itu barangkali itu Ya. secara Koordinasi, yang ya, koordinasi antara body, mind, and soul. oke. Itu coach ya. Di senam itu ya yang harus diperhatikan. Berarti kalimat-kalimat sakti itu memang sudah harus dibiasakan seperti itu coach ya di senam sebelum melakukan gerakan. Dan untuk konten tentang isian kalimat saktinya itu berarti tergantung mereka akan fokus di mana. Iya. Seperti itu. Dan sebagai pelatih itu membantu untuk atlet mengarahkan fokusnya ke titik mungkin kaki, mungkin bagian badan atas dan lain sebagainya. Hanya seperti itu untuk pelatih seperti itu ya. Untuk konten kalimat saktinya berarti memang tergantung atletnya. Terserah, bebas begitu coach ya. Yang penting positif. Ya. Oke. Nah, coach terakhir sebelum kita berpisah dan kita bakal ketemu di lain hari. Semoga saya berharapnya segera bertemu secara offline dengan coach Feji. Coach, apa sih yang coach rasakan ketika berkecimpung di dunia mental coaching, dan lebih spesial lagi mungkin ketika sudah bersama Apmoy, mengikuti pelatihan Apmoy, itu mungkin ada yang bisa dibagikan ke teman-teman semua, coach? Ya, Singkat saja, ya. berkaitan juga dengan kesan mungkin ya, selama ini memang kebetulan saya juga mengajar ini kebetulan dengan coach Ajojing ya, coach Aang yang pernah di batch 8 sama. Aang, coach Aang, Ajojing. Ya memang kami di sini tim di mata kuliah psikologi olahraga, memang kalau kata coach Miftah atau siapa ya waktu di seri 4 kalau nggak salah, memang kita itu bukan difokuskan untuk menjadi ahli psikologinya ya, tapi kita intinya mampu mengaplikasikan apa yang didapat dari pelatihan kayak misalnya gitu kan.
Kemudian apa yang saya rasakan selama ini ketika dalam mengajar coach, ketika saya bertemu dengan, kalau barusan yang dibahas di komen juga terkait NLP, saya juga pernah mengikuti NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Memang ada kesamaan dengan APMOI juga, tapi itu lebih spesifik yang membahasnya kalau NLP itu. Dengan saya mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan wabil khusus di APMOI ini ya terdorong mungkin secara kepercayaan dirian, tapi bukan berarti saya mengagungkan, mohon maaf, saya juga masih banyak kekurangan ya, banyak sedikit pengalaman, tapi secara ketika saya sudah mengikuti pelatihan APMOI, alhamdulillah ada istilahnya suatu wawasan yang bisa saya kaitkan dengan kebutuhan saya mengajar ya, kebutuhan saya melatih terkait keilmuan yang disampaikan oleh APMOI. Terlebih nih orang-orangnya coach ya, seperti Coach Bernard nih, Coach Damar ya, Coach Henny dulu yang menjadi mentor kami di batch 8 ya, istilahnya menjadi inspirasi kami. Apakah kami bisa seperti mereka atau tidak ya, apakah ya apa yang sudah kita punya itu berbasis konsep mungkin Coach ya, saya berpandangan terhadap diri saya menilai diri saya, baik saya menilai orang lain seperti itu mungkin kaitan dengan konsep diri, apa kekurangan saya, apa kelebihan saya. Dan ujung-ujungnya ya self talk ya, saya bisa nggak ya kayak Coach Bernard, kayak Coach Dasyat ya, Coach Miftah, Coach Rahman dan sebagainya. Beliau sudah berjejer ya, baik di kepengurusan, bukan berarti saya silau dengan keagungan, mohon maaf. Tapi intinya secara keilmuan saya memang secara keilmuan kita harus bisa punya motivasi untuk seperti mereka kan Coach ya. Kecuali tentang harta kan itu jelek. Kalau secara keilmuan kita wajib ya, kita wajib meningkatkan, mengupgrade ya, kita juga wajib mempunyai impian seperti mereka ya, seperti halnya untuk APMOI di sini nih, alhamdulillah pada malam ini juga ya, bahkan sebagai pelatih pun juga harus memiliki mimpi coach ya. Iya pasti coach, seorang pelatih juga punya ya anxiety-nya. Jangan salah, harus punya mimpi ya berarti ya. Iya. Pelatih pun juga harus punya mimpi berarti kan. Iya. Mantap. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf saya izin di sini untuk belajar ya coach, menyampaikan sedikit pengalaman saya. Kalau masalah ilmu saya masih jauh nih ya. Barusan juga terkait self-talk ya, itu hanya sebatas apa yang ada di benak saya, apa yang pernah saya alami ya, saya rangkaikan menjadi sebuah pembahasan seperti itu coach mungkin ya. Itu sekali lagi terima kasih coach untuk kesempatannya, Coach Bernard ya yang sudah menemani saya malam ini. Di awal pun saya kira mau sama Coach Graffiti ya, tapi alhamdulillah kalau dengan Coach Bernard juga isinya tidak kaku coach ya, bukan berarti dengan Coach Graffiti seperti apa, tapi kalau semua laki ya bebas ya. Makanya saya tanya, Coach ini sih konsepnya gimana? Santuy saja seperti ngopi di warkop aja deh. Coach, yang mahal nih ceritanya Coach Feji, Coach. Nah, kita butuh cerita-cerita kayak gitu, Coach. Iya, kita tuh Albamen ini itu tujuannya juga buat kita berbagi, Coach. Ke semuanya tentang cerita yang teman-teman yang benar-benar pernah megang atlet, teman-teman yang membagikan ilmunya itu ini yang kita cari coach. Terima kasih sekali. Makanya kemarin aku ngontek meskipun Hamin 1 aku ngontek ya. Terima kasih sekali bisa ikutan join. Terima kasih sekali. Ya, teman-teman, mungkin seperti itu di kesempatan kali ini episode 17. Keren banget Coach Feji untuk sharingnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Buat teman-teman yang lain juga terima kasih nontonnya. Jangan lupa ini ntar kita bakal upload di feed IG kita. Silakan komen, silakan like, share dan lain sebagainya, bebas. Silakan follow IG APMOI @apmoi_Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Tetap sehat. Terima kasih Coach Feji, sehat selalu. Semoga kita segera ketemu dengan offline. Amin. Terima kasih sekali lagi. Salam APMOI semangat. APMOI Semangat.